warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Oke, selamat Gimana pagi, Bu. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Bu Dwi, pada hari ini kita sedikit melakukan refleksi ya atas kemarin kita sudah melakukan praobservasi sebelum saya mensupervisi Bu Dwi di kelas. Saya juga sudah melakukan observasi di kelas bersama dengan Bu Dwi. Nah, hari ini kita sedikit membahas apa yang terjadi selama observasi berlangsung. Nah, baik Bu Dwi, boleh saya bertanya, bagaimana perasaan Bu Dwi setelah mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional siswa. Ini kan baru pertama kali Bu Dwi melakukan ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Dwi? Kalau untuk perasaan saya mungkin lebih enjoy ya, Bu, ternyata melakukan pembelajaran berdefisiensi dengan emosional siswa dibanding kita ngajar biasa. Di mana saat melakukan kegiatan pembelajaran, itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi perasaan kita juga terbawa saat ikut melakukan kegiatan pembelajaran, itu sih. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Dwi selama observasi ada beberapa hal yang sepertinya Bu Dwi senang gitu ya, tapi terlihat bahwa agak sedikit tegang. Itu kenapa ya Bu Dwi? Mungkin karena, baru perdana kali ya, Ya. perdana melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini, dirancang sedemikian rupa gitu. Biasanya kan kalau di kelas satset-satset sesuai dengan kondisi ya, Mm-mm. RPP sudah ada, kita jalankan, tapi balik Mm-mm. lagi menyesuaikan dengan kondisi saat di kelas. Tapi kalau ini betul-betul kita mengikuti bagaimana proses dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan siswa melakukan refleksi. Jadi mungkin tegangnya itu karena belum terbiasa aja paling, Bu. Baik, menurut Bu Dwi, bagian dari proses pembelajaran kan kita mulai dari kegiatan pendahuluan ya, persepsi, kemudian ada ice breaking, kemudian ada pembelajaran inti dan penutup. Bagian mana yang menurut Bu Dwi yang paling menantang dari sesi mengajar kemarin? Untuk yang paling menantang sih sebenarnya proses perencanaannya aja sih kalau bagi saya ya. Karena Hmm. di mana itu sekitar 36 siswa mempunyai karakter, mempunyai kemampuan, emosi yang berbeda saat melakukan proses perencanaan, artinya saya pribadi merasa tertantang bagaimana menyatukan setiap perbedaan siswa, emosional siswa di dalam satu pembelajaran di jam yang sama. Itu aja pas proses pembelajaran. Tapi saat kegiatannya berlangsung, setelah dilakukan, ya lebih enjoy Hmm. gitu. Oke, jadi sebelumnya agak ini ya pas mungkin ketika mempersiapkan siswa ya, ketika Iya, kita mau belajar. karena siswa pun ada Hmm. siswa juga kan nggak terbiasa juga melakukan proses Hmm. pembelajaran seperti itu. Hmm. Jadi mungkin perlu di-briefing siswanya, lebih dibiasakan lagi untuk ke depannya gitu aja. Oke. Baik. Nah, menurut Bu Dwi lagi nih, bagian mana menurut Bu Dwi dari proses pembelajaran kemarin yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan itu saat siswa kalau bagi saya, saat siswa merasa dirinya sudah belajar dan saat itu kan, waktu itu kami melakukan pembelajaran dengan berbagai tipe presentasi ya. Nah, Mhm. saat siswa berani menanyakan apa kesulitan mereka, Mmm. keluh kesah mereka, saat siswa berani untuk mencari lebih tahu materi seperti apa, itu yang menurut saya lebih menyenangkan. Karena di situ terlihat artinya ketika terjadi respon dari siswa, artinya siswa sudah masuk dalam pembelajaran kita gitu. Beda Mmm. dengan kalau kita melakukan pembelajaran biasa, tidak sedikit yang siswa pasif. Tapi kalau Mmm. kemarin, alhamdulillah banyak siswa yang antusias dibanding dengan pembelajaran seperti biasanya. Oke, baik. Nah, sebelum melakukan observasi kan kita ada sedikit percakapan ya ketika sebelumnya. Nah, di sini kita
Bu Dwi menuliskan yang hendak dicapai itu ada proses pembelajaran penemuan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan membangun komunikasi efektif dengan murid. Nah, di sini area pengembangan yang hendak dicapai ketika pembelajaran. Nah, jadi menurut Bu Dwi ini yang harus ditingkatkan. Nah, menurut Bu Dwi dari keempat area pengembangan, bagian mana yang menurut Bu Dwi itu sudah tercapai? Untuk yang paling tercapai itu pembelajaran berdiferensiasinya sama komunikasinya gitu. Karena di situ kita udah mulai pembelajaran dengan berbagai jenis kegiatan, terus siswa juga mulai aktif ikut serta dalam proses kegiatan. Kalau untuk penemuannya mungkin lebih ditingkatkan lagi karena tidak semua siswa mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Jadi ada beberapa siswa yang saat proses pembelajaran penemuan ketika mencoba sekali belum berhasil, ada siswa yang menyerah gitu. Jadi belum terpenuhi 100% kalau soal itu. Terus dan pembelajaran tentang emosional siswanya juga itu belum tercapai sempurna karena saat saya melihat refleksi dari siswa, masih ada yang malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya saat proses pembelajaran. Khawatir, takut kalau nulis macam-macam, takut dimakan kali sama gurunya gitu. Jadi takut diomelin gitu kan sama gurunya, padahal maksudnya kan nggak seperti itu. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan, penemuan dan emosional siswanya lebih ditingkatkan lagi. Kalau untuk berdefisiensi sama komunikasinya, insya Allah udah jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Oke, baik. Nah, memang ketika mengajar kemarin juga saya lihat murid juga Bu Dwi sudah merancang sebuah kelas yang nyaman ya untuk murid. Murid juga terlihat senang gitu dengan kelompoknya, mereka bisa kolaborasi. Nah, sudah berdiferensiasinya sudah mulai nampak, Bu Dwi mengelompokkan murid dengan baik, saya lihat. Nah, terus komunikasi juga sudah jalan ya, ada interaksi gitu dengan murid. Nah, artinya Bu Dwi memang juga sudah memahami kebutuhan muridnya, walaupun karena pertama kali ya Bu Dwi, jadi Bu Dwi kan cerita ini pertama kali Bu Dwi diobservasi, disupervisi, ya itu sebenarnya sudah sangat baik gitu. Nah, untuk pembelajaran penemuan, nah ini berarti ada dua yang mungkin menurut Bu Dwi harus ditingkatkan lagi ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Dwi lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bu Dwi dalam proses pembelajaran penemuan dan pembelajaran sosial emosional? Oke, untuk proses pembelajaran penemuan, berarti saya rencanakan ke depannya gitu ya. Untuk pelajaran kimia sendiri, ini siswa tidak melulu dari awal sudah dikasih input materi dari gurunya. Artinya, kalau dia dikasih dari awal, proses atau rasa penasarannya sudah terjawabkan. Nah, mungkin dikasih dulu pemecahan masalahnya seperti apa, terus siswa diminta untuk menemukan bagaimana solusinya. Mungkin di setiap pertemuan diusahakan ada satu atau dua persoalan terkait dengan materi yang dipelajari untuk dipecahkan dulu oleh siswa. Setelah itu baru dia tarik kesimpulan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait tentang emosional siswa, artinya saya pribadi harus jauh lebih melakukan pendekatan terhadap siswa, di mana siswa mungkin beberapa ada yang sungkan ya, ada yang sungkan terhadap apa yang dia rasakan saat proses pembelajaran. Nah, mungkin pendekatannya bisa dengan lebih menanyakan secara intens bagaimana perasaan siswa saat belajar, terus sebenarnya apa yang dikeluhkan atau diinginkan siswa dalam proses pembelajaran, terus bagaimana masukan siswa terhadap saya pribadi, agar saya pribadi pun ke depannya tahu siswa ini maunya seperti apa, jangan hanya maunya guru gitu. Jadi ada komunikasi tentang emosi siswa dan juga emosi guru yang dilakukan saat proses pembelajaran.
Oke, baik. Nah, menurut Bu Dwi, jadi di sini sosial emosionalnya lebih terlihat di lembar observasi, bukan, lembar refleksi ya. Jadi murid diminta untuk melakukan refleksi ya kemarin. Nah, menurut Bu Dwi, apa hal menarik ketika murid melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada hari tersebut? Oke, yang paling menarik itu adalah ada yang ketika itu kan kemarin itu hanya menuliskan refleksi ya, dan saya hanya membaca. Nah, saat membaca itu ada beberapa anak yang mungkin pas saya pikir, wah, saya pikir anak ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa karena diam aja dan lain-lain. Ternyata ketika membaca lembar refleksinya, dia bukan tidak bisa, tapi malu untuk mengungkapkan. Sehingga lewat dari lembar refleksi ini, si siswa dapat mengutarakan perasaannya walaupun tidak secara langsung. Dan mungkin ke depannya siswa yang jenisnya seperti ini harus lebih sering dekat ya, harus lebih sering diajak komunikasi agar dia bisa menyampaikan secara langsung gitu. Oke, baik. Nah, kemudian di sebelum praobservasi ya untuk sosial emosional, di sini Bu Dwi, salah satu strategi untuk pembelajaran sosial emosional adalah melaksanakan mindfulness dan ice breaking. Tapi pelaksanaan kita hanya melaksanakan ice breaking ya. Itu menurut Bu Dwi dan menurut ada nggak menurut siswa tuh ice breaking tuh seperti apa sih sebenarnya menurut mereka? Kalau yang mereka tahu ice breaking ya udah hanya games gitu kan. Mereka hanya game atau selingan saat proses pembelajaran agar tidak terlalu merefresh diri mereka gitu saat memulai pembelajaran ataupun saat di pertengahan pembelajaran yang mereka tahu. Jadi makanya kemarin saat ice breaking mereka cukup antusias ya. Mereka cukup antusias sehingga ketika mereka sudah antusias melalui proses breathing, diharapkan proses berikutnya itu pembelajaran mereka juga antusias juga, bukan hanya ice breaking aja gitu. Oke. Baik. Terakhir ya Bu Dwi. Nah, menurut Bu Dwi, kira-kira apa sih yang bisa Bu Dwi lakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya Bu Dwi? Untuk rencana tindak lanjutnya apa? Oke, untuk saya pribadi mungkin lebih merencanakan mendesain pertama lebih mendesain betul gitu keadaan kondisi siswa, guru beserta termasuk kegiatan di ruang sekolah gitu. Jadi tidak saat melakukan proses perencanaan tidak melulu berfokus kepada materi saja, tetapi berfokus juga pada siswa di mana kita atau saya harus sadar kalau siswa ini berbeda dan proses pembelajaran atau cara belajar mereka pun berbeda. Artinya, saya sebagai guru harus merancang dengan baik dalam satu waktu dengan anak yang berbeda-beda ini, dengan potensi yang berbeda-beda ini, dijadikan satu pembelajaran yang lebih menarik lagi. Itu aja sih mungkin rencana awalnya dulu untuk kedepannya. Mungkin lebih diterapkan lagi pembelajaran berdefisiensinya, mindfulness-nya, dan ice breaking-nya. Menurut saya itu penting sekali sih diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran setiap hari, bukan hanya saat observasi aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Ini hasil refleksi kita hari ini ya. Mungkin nanti ke depannya kita rencanakan lagi. Tadi rencananya Bu Dwi, kita buatkan lagi strategi-strategi yang lebih spesifik supaya Bu Dwi mengajarnya lebih hebat lagi. Karena berdasarkan hasil observasi dan lembar-lembar penilaian ini, Bu Dwi sudah sangat bagus sekali dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih banyak Bu Dwi. Next, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Sama-sama Bu Hanum. Sukses. Ya, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Dwi, Bu Mirda. Tadi percakapan diskusinya itu proses coaching dan coachnya itu menarik sekali. Memang kalau kita belajar pasti yang namanya proses ya. Nah, untuk menuju perubahan pasti harus ada sebuah langkah yang harus kita lalui.
Tidak apa-apa sedikit tegang, tidak apa-apa sedikit nggak sesuai. Yang penting kita sudah melakukan sebuah perubahan. Tapi perubahan tersebut pastinya ke arah yang lebih positif lagi. Mungkin itu saja Bu Mirda. Ya, baik, terima kasih Bu Ade.